Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, saat ini kita akan melanjutkan tentang materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Namun saat ini kita akan memahami tentang dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan hari akhir atau hari kiamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat adalah Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 dan Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-8. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kedua surat ini, terlebih dahulu simaklah bacaan Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sekalian yang berbahagia, demikian tadi bacaan Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada ayat 1-3 ini Allah menyatakan tentang kepastian akan datangnya hari kiamat. Kemudian Allah bertanya, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Hal ini bukan berarti Allah tidak tahu akan terjadinya hari kiamat. Namun Allah bertujuan untuk menarik perhatian bagi siapa saja yang membaca, mendengar, dan memahami Al-Quran. Utamanya Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti anei-anei yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anak sekalian, hari kiamat adalah kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat menakutkan.
Sampai-sampai digambarkan pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa anai-anai itu diartikan laron. Saat itu manusia seperti laron yang berterbangan kesana kemari tak tentu arah, karena merasa sangat panik, merasa sangat takut, merasa sangat bingung akan nasibnya, apakah dia selamat atau celaka. Kemudian gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gunung itu adalah benda alam yang sangat berat, yang di dalamnya mengandung material-material yang sangat berat pula, seperti batu bebatuan, lahar, dan sebagainya. Kalau gunung-gunung saja digambarkan seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, maka bagaimana dengan nasib kita? Tentu kita tidak ada artinya pada saat hari kiamat nanti. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada pada kehidupan yang sangat memuaskan. Anak-anak sekalian, setelah kiamat terjadi, maka semua makhluk hidup akan mati. Semua yang ada menjadi tiada. Alam telah berubah dari alam dunia menuju alam akhirat. Alam akhirat didahului dengan dibangkitkannya manusia yang telah mati, yang dikenal dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan dikumpulkan di tempat yang sangat lapang, yang sangat luas, yang sangat terang, bahkan yang sangat panas, yang dikenal dengan sebutan Padang Mahsyar. Saat itu dikenal dengan Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Di Padang Mahsyar, manusia akan menerima buku catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada pula yang menerima dengan tangan kiri. Yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa dia itu banyak amal kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, itu menunjukkan bahwa dia lebih banyak amal buruknya. Setelah menerima buku catatan amal, maka seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu dikenal dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Di samping dihitung, amal manusia juga akan ditimbang, yang dikenal dengan sebutan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal. Setelah itu maka diketahuilah amal perbuatan manusia, apakah lebih banyak amal baiknya atau lebih banyak amal buruknya. Maka bagi manusia yang banyak amal baiknya, yang lebih banyak amal baiknya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yang sangat memuaskan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Begitu pula sebaliknya,
bagi mereka yang lebih berat timbangan keburukannya atau lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan siksaan, di tempat yang penuh dengan penderitaan, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian ada pertanyaan, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas, api yang sangat bergejolak. Inilah kandungan Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Anak-anak sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Sebelumnya marilah kita simak bacaan Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian tadi bacaan Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncang dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada saat kiamat nanti akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Demikian dahsyatnya sampai-sampai bumi mengeluarkan seluruh beban-beban yang ada di dalamnya. Kemudian ayat berikutnya menyatakan, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Demikian besar dahsyatnya guncangan saat kiamat itu, maka manusia terkejut dan bertanya, mengapa bumi jadi begini? Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi kemudian bumi menceritakan tentang apa yang terjadi pada alam pada saat itu, bahwa segala yang terjadi di alam ini memang telah diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan, yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 13 tadi, bahwa setelah terjadinya kiamat, maka semua makhluk yang hidup akan mati, semua yang ada menjadi tiada, dan alam berubah dari alam dunia menuju dalam akhirat. Kemudian alam akhirat didahului dengan dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka keadaannya bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya sangat cerah, berbinar-binar karena pancaran air wudhu. Kemudian ada pula yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan muka yang sangat gelap, yang sangat pekat karena tidak pernah tersentuh oleh air wudhu. Kemudian setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia akan dihisab dan dimizan. Kemudian pada saat itu pula lah akan ditunjukkan balasan amal perbuatannya selama di dunia. Ayat berikutnya menjelaskan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat apapun, seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian setelah diketahui tentang amal baik dan amal buruknya, maka tibalah saat pembalasan amal atau yaumul jaza, hari pembalasan amal. Bagi mereka yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasan kebaikannya itu berupa kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia juga akan mendapatkan balasan berupa siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah kita bersama senantiasa berbuat kebaikan. Sekecil apapun perbuatan baik kita, maka di akhirat nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan perbuatan baik walaupun kelihatannya kecil. Siapa tahu perbuatan baik itu mampu menarik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mampu menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya, jangan pula meremehkan dosa walaupun kelihatannya kecil. Siapa tahu itu menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahannya.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.